Selamat datang di video tutorial penggunaan sistem SLO Lintek Indonesia. Video ini akan menjelaskan tentang cara penggunaan sistem SLO Lintek Indonesia dari awal memproses permohonan pelanggan sampai ke akhir, yaitu proses penerbitan sertifikat. Pertama, pelanggan melakukan permohonan SLO. Ketika melakukan permohonan SLO, pelanggan harus mengakses website Lintek melalui lead.lintekindonesia.com. Melalui website ini, pelanggan lalu akan dapat untuk melakukan berbagai macam hal, diantaranya melakukan permohonan SLO, melihat biaya SLO, mengecek status, dan melakukan pembayaran SLO. Dalam video ini, pelanggan akan melakukan permohonan SLO dari sistem Lintek. Pelanggan diharuskan untuk mengisi data diri seperti nama, nomor KTP, email yang aktif, kemudian nomor telepon ataupun handphone. Kemudian pelanggan juga diwajibkan untuk mengisi nama data pemilik atau instansi. Apabila data pemilik sama dengan data pemohon, maka hanya perlu mengisi data yang sama. Kemudian masukkan pula alamat instalasi tersebut. Pemilihan daya juga dilakukan di halaman ini. Kemudian memilih provinsi, kota, area pelayanan PLN, dan wilayah distribusi PLN. Setelah pelanggan berhasil mengajukan permohonan melalui website Lintek, permohonan akan masuk dan diproses di area. Personel area bisa mengakses sistem melalui lead.lintekindonesia.com/login. Di menu ini, personel area harus menginput username dan password yang telah diberikan untuk bisa mengakses sistem Lintek Indonesia. Kemudian setelah berhasil login, di sebelah kiri akan tercantum beberapa menu, diantaranya permohonan SLO. Klik menu permohonan SLO tersebut untuk bisa melihat permohonan SLO yang telah diajukan oleh pelanggan. Di sini dapat dilihat wilayah, provinsi, kota, dan status, yaitu status menunggu verifikasi. Klik verifikasi permohonan untuk memverifikasi permohonan tersebut. Setelah sukses, maka dapat di-refresh. Sekarang tinggal menunggu pembayaran. Di video tutorial kali ini, metode pembayaran hanya bisa melalui offline, maka pilih offline untuk bisa melanjutkan proses tersebut. Namun nanti, pada saat kita sudah berjalan, pembayaran akan bisa online. Apabila dilakukan secara online, maka pembayaran tersebut akan otomatis terdeteksi oleh sistem. Setelah area berhasil melakukan verifikasi, maka pelanggan akan mendapatkan email seperti ini yang di-generate secara otomatis oleh sistem Lintek yang berisi nomor agenda. Nomor agenda ini dapat digunakan oleh pelanggan untuk melacak status permohonan mereka. Setelah diverifikasi oleh area, maka permohonan akan diteruskan ke wilayah untuk penugasan PJT. Personel wilayah juga harus melakukan login dari lead.lintekindonesia.com/login. Pada sebelah kiri pilih menu permohonan SLO. Kemudian di situ sesuai dengan nomor agenda akan terlihat permohonan. Setelah mengklik tombol penugasan, maka akan terlihat detail dari permohonan SLO. Double check permohonan tersebut apabila ada kekurangan atau kesalahan. Apabila sudah benar, maka pilihlah penanggung jawab teknik pada bagian atas. Kemudian pilih juga tenaga teknik yang ingin ditugaskan. Klik simpan.
Setelah dilakukan penugasan, tenaga teknik harus melakukan pemeriksaan dan pengisian laporan hasil pemeriksaan dan pengujian secara langsung ke lokasi. Tenaga teknik juga bisa melakukan login melalui website yang sama ataupun melalui aplikasi melalui handphone. Pilih menu permohonan SLO juga di sebelah kiri. Kemudian setelah melakukan pemeriksaan, klik buat LHPP pada permohonan dengan nomor agenda yang dimaksud. Di sini, tenaga teknik bisa melakukan pengisian LHPP secara online. Pilihlah status, yaitu pembuatan laporan. Pilih juga perusahaan yang merancang instalasi listrik milik pelanggan. Di sini adalah lokasi koordinat yang akan dideteksi secara otomatis oleh GPS. Apabila pada saat pengisian LHPP tenaga teknik tidak berada di lokasi, lakukanlah search googling alamat yang dimaksud dan cari tahu lokasi koordinat GPS-nya agar bisa di-input secara manual. Isi juga jenis bangunan, bisa berupa bangunan hunian dan golongan rumah, dan isilah LHPP sesuai dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan di lapangan. Di sini juga harus mengupload foto, diantaranya foto instalasi listrik, foto pengujian polaritas, foto pengujian pembumian, dan foto tenaga teknik yang berada di depan instalasi atau rumah bangunan milik pelanggan, sebagai bukti bahwa tenaga teknik telah melakukan pemeriksaan dan pengujian. Setelah foto berhasil diupload, klik Next untuk ke bagian selanjutnya. Di bagian selanjutnya, pastikan tenaga teknik mengisi seluruh bagian yang ada dengan sejujur-jujurnya dan sebenar-benarnya sesuai dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan. Pastikan semua terisi dengan baik dan lengkap, karena apabila ada salah satu yang tidak terisi, maka permohonan tidak dapat dilanjutkan sebelum kolom tersebut terisi semuanya. Setelah terisi semuanya, klik simpan data untuk melanjutkan laporan. Sini laporan hasil pemeriksaan dan pengujian atau LHPP telah berhasil dibuat. Setelah tenaga teknik berhasil membuat laporan hasil pengujian dan pemeriksaan secara online, maka laporan tersebut akan diteruskan kepada penanggung jawab teknik untuk validasi. Klik tombol validasi LHPP. Cek nomor agendanya apakah sudah sesuai, kemudian klik tombol validasi SLO. Di menu ini akan terlihat detail dari hasil kerja yang dilakukan oleh tenaga teknik, berupa foto, kelengkapan data teknik, berikut koordinatnya, detail pengukuran dari LHPP tersebut, pihak penanggung jawab teknik agar memeriksa LHPP tersebut secara terperinci jikalau ada kesalahan atau kekurangan yang dilakukan oleh tenaga teknis, termasuk titik koordinat dan foto. Apabila terjadi kesalahan, maka PJT memilih instalasi laik operasi dengan catatan, misalnya gambar kurang jelas. Apabila hal ini dilakukan, maka LHPP akan dikembalikan ke tenaga teknik untuk diperbaiki. Namun apabila instalasi tidak laik, maka proses akan berhenti. Dalam video ini, kita asumsikan instalasi laik dan SLO terverifikasi dengan sukses. Apabila LHPP dinilai lengkap dan instalasi dinilai laik, maka verifikasi akhir akan dilakukan oleh manajer sertifikasi di pusat. Klik tombol kirim ke DJK apabila detail LHPP dinilai sudah sesuai. Pihak pusat akan mengecek juga secara keseluruhan termasuk koordinat lokasi apakah sudah benar, teknis permohonan pengisian LHPP tersebut,
dan foto-fotonya apakah sudah sesuai. Apabila semuanya dinilai telah sesuai, maka tim pusat akan mengirim permohonan yang sudah diisi ke sistem DJK untuk diregistrasikan. Setelah dikirim, maka kita akan mendapatkan nomor registrasi SLO. Setelah mendapatkan nomor registrasi, maka bagian terakhir adalah mencetak SLO yang akan dilakukan oleh tim wilayah. Sesuaikan nomor agendanya, kemudian klik tombol cetak sertifikat. Maka sertifikat akan siap untuk dicetak dan akan ditandatangani oleh kepala wilayah dan distempel oleh stempel wilayah. Demikianlah video tutorial tata cara penggunaan sistem SLO Lintek Indonesia. Terima kasih dan selamat bertugas.